Shalom, saudara kekasih jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Saat ini kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berjumpa dengan tatap muka, karena beberapa saat ini kita tidak bisa mengadakan ibadah di gereja. Namun kami tetap berharap agar jemaat Tuhan tetap mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, ya, pagi ini kita akan membahas firman Tuhan tentang memberitakan firman. Memberitakan firman adalah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh siapapun dan dalam situasi apapun juga. Mari kita membaca nats kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bukalah Alkitab saudara, ya. Mari kita akan baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya. Untuk apa? Ia berpesan agar Timotius selalu siap untuk memberitakan firman Tuhan di segala waktu. Baik atau tidak baik waktunya. Juga untuk menyatakan yang salah dan menegur serta menasihati orang-orang dengan kesabaran dan pengajaran. Mengapa harus memberitakan firman? Ya, firman itu harus diberitakan sebab yang pertama, firman itu memberi suatu kehidupan. Kita baca Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-20. Berbunyi demikian, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Di sini dituliskan, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi firman itu memberikan satu kehidupan. Dan itu harus selalu diberitakan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat mengatakan demikian, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Disambung dengan Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah memberi kehidupan. Dan tadi, ayat tadi mengatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ya, diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Jadi memberitakan firman berarti memberitakan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang maha kuasa. Itulah memberitakan firman. Yang kedua, mengapa harus memberitakan firman? Karena firman itu meneguhkan. Ya, firman itu meneguhkan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19 mengatakan demikian. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi dikatakan oleh Petrus, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Nah, jadi firman itu yang telah disampaikan oleh para nabi, itu akan meneguhkan seseorang. Meneguhkan dalam apa? Meneguhkan di dalam iman. Meneguhkan dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah firman. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa firman itu sebenarnya adalah Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Ya, jadi Yesus Kristus itu akan memberi hidup. Yesus Kristus memberikan suatu peneguhan atas firman-Nya, peneguhan atas iman kita. Mengapa kita harus memberitakan firman? Yang ketiga mengatakan bahwa nanti orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Walaupun orang-orang tidak bisa menerima ajaran sehat, tapi firman harus tetap diberitakan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 mengatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini firman Allah. Akhir zaman akan datang waktu orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Ajaran sehat itu adalah firman Tuhan. Ajaran sehat itu adalah firman. Ajaran sehat itu adalah ajaran Kristus Yesus. Nah, orang tidak bisa menerima ajaran sehat ini karena apa? Karena mereka justru ingin mendapat ajaran yang hanya memuaskan telinganya, memuaskan dagingnya, maka mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu, dalam memberitakan firman, ya, diperlukan suatu komitmen, suatu kesetiaan, suatu ketaatan, kesabaran hati untuk melayani Tuhan. Nah, saat ini kita selalu mendengar berita-berita yang membuat orang menjadi cemas, khawatir, takut, panik, yaitu tentang wabah corona.
Setiap hari kita mendengar berita tentang corona. Dan setiap hari sebenarnya tanpa kita sadari kuasa maut setiap hari selalu diberitakan. Sehingga membuat manusia semakin khawatir, membuat manusia semakin takut, cemas. Sehingga kalau hal itu terjadi, itu akan membuat kekebalan tubuh akan menurun. Dan iblis akan semakin gencar ya dengan berita-berita seperti itu. Yaitu khususnya tentang virus corona. Memang kita harus selalu waspada, kita harus selalu hati-hati, menjaga diri ya, apalagi menjaga kebersihan diri. Nah, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi mari kita menyadari bahwa berita-berita yang kita terima, kalau kita tidak memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, kita akan hanyut di dalam berita dan akhirnya menjadi khawatir, panik, takut, dan sebagainya. Tapi firman Allah mengatakan, beritakanlah firman hidup, yaitu tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam Dia ada kehidupan, ada keselamatan, ada pertolongan, ada perlindungan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita terus beritakan tentang Yesus. Di dalamnya ada perlindungan, di dalamnya ada pertolongan. Bahkan Dia sanggup menyelamatkan dan membentengi kita. Walaupun virus corona menyebar, Allah sanggup untuk melindungi kita. Ingatlah bahwa firman Allah itu tidak pernah gagal. Kita baca Roma 9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi firman Tuhan itu selalu membawa kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak pernah gagal. Kalau firman Allah mengatakan hidup, pasti hidup. Dan hidup itu ada di dalam Kristus Yesus. Seperti yang telah kita dengar ayat yang kita baca tadi. Nah, sebab itu, mari jemaat Tuhan yang dikasihi, tunaikanlah tugas pelayananmu sampai tuntas untuk memberitakan Kristus yang memberi kita kehidupan. Beritakan terus Yesus. Jangan kita terpancing dengan berita-berita tentang corona. Kita perlu tetap waspada dan terus waspada. Kita terus menjaga kesehatan kita. Dan ingat, kalau pemerintah menganjurkan kita di rumah saja, ya mari kita tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, kebersihan, ya. Dan satu hal, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di dalam surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini firman-Mu sudah diberitakan, walaupun kami tidak dapat untuk beribadah di tempat rumah ibadah gereja, namun ibadah di rumah. Namun kami tetap yakin dimanapun kami berada beribadah kepadamu, Engkau hadir senantiasa. Kami berdoa agar jemaat tetap diteguhkan melalui firman, dikuatkan, supaya mereka tetap cinta Tuhan dan tetap setia dan taat kepadamu. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, lindungi dari sakit penyakit, lindungi dari wabah virus corona, karena hanya di dalam Engkau ada perlindungan yang aman. Terima kasih Bapak Surga, berkati kehidupan jemaat-Mu, apa yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara dan mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, biar kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih,
terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin.